Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah kita. Walaupun kita tidak berada di dalam ruangan yang sama, tetapi saya ingin mengingatkan kita tetap melakukan ibadah seperti minggu-minggu sebelumnya. Karena itu sebaiknya persiapkan diri kita, penampilan kita bukan memakai daster dan bukan melakukan kegiatan yang lain. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita mengambil waktu teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita dimulai di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tidak peduli kondisi kita pada saat ini seperti apa, percayalah bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Katakan, teramat berat beban yang kita rasa. Teramat berat beban yang kau rasa. Cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Ungkapkan sekali lagi apa yang kita rasakan. Teramat berat beban yang kau rasa. Cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Percayalah bahwa harapan itu masih ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Teramat berat beban yang kau rasa. Cobaan datang silih berganti. Semua yang kau
masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Percayalah Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita. memulihkan hidupmu. Katakan sekali lagi, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Kami percaya Tuhan bahwa bersama-sama dengan Engkau maka akan ada selalu harapan bagi setiap kami. Saat ini di tengah kondisi yang kami alami, Tuhan tahu apa yang kami rasakan. Mungkin ada kami yang merasa takut, ada di antara kami yang merasakan keresahan. Tuhan, saat ini sebelum kami memasuki ibadah ini lebih lanjut, kami ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Dan kami ingin memohon Engkau menolong, menguatkan kami, dan mengampuni segala ketakutan, keresahan kami. Karena itu berarti kami meragukan kebesaran-Mu Tuhan. Mari jemaat kita mengambil waktu teduh. Biarlah setiap kita berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami. Semua yang kami rasakan, semua yang kami alami pada saat ini, yang membuat kami takut, yang membuat kami gelisah dan membuat kami gentar, kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya di dalam Engkau selalu ada pengampunan dan ada kekuatan bagi setiap kami. Amin. Penuh dengan sengsara.
di kayu salibmu. Oh kasihani daku yang harus dijela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Doa dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Yakub Trihandoko. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian walaupun di dalam suasana yang sedikit berbeda. Mungkin ada sebagian di antara kita yang merasa khawatir dengan penyebaran virus corona COVID yang ke-19 ini. Mungkin kita diliputi oleh kegelisahan, kecemasan. Dan saya bisa melihat itu sebagai sebuah hal yang wajar walaupun belum tentu benar. Wajar karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, dan wajar juga karena kita tidak punya kuasa untuk mengontrol banyak hal yang ada di depan kita. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, selalu ada alasan untuk merasa tenang dan nyaman di tengah kesengsaraan dan penderitaan seperti apapun. Mari kita menenangkan hati kita, meneduhkan pikiran kita, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan berbicara kepada kami di tengah situasi yang seperti ini ya Tuhan. Kiranya kami semakin menyadari siapa Engkau, pencipta, penebus dan pemelihara kami. Dan kami juga menyadari siapa kami, ciptaan yang lemah, terbatas dan tidak berdaya. Karena itu kami perlu terus mengenal Engkau dan bersandar kepadamu. Mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Mari Tuhan arahkan kami supaya hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Condongkanlah hati kami untuk terus mengasihi-Mu. Berbicaralah kepada kami, kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca dari satu bagian Alkitab, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Seharusnya kita membaca seluruh pasal ini, tetapi kita hanya akan membaca beberapa saja terlebih dahulu. Setelah itu nanti ketika saya menjelaskan, kita akan membaca ayat-ayat yang lain yang berhubungan. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 11, ayat yang pertama. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Lalu kita lompat ayat yang ke-14 dan 15. Ayat 14 dan 15 dari Yohanes 11. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukannya dengan setia. Hosiana. Hosiana, Hosiana,
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita sudah membaca dan menemukan sebuah cerita yang sangat terkenal sekali, yaitu tentang Lazarus yang mati. Lalu saudara-saudara Lazarus, yaitu Maria dan Marta, orang-orang yang sebetulnya sudah terkenal juga, mereka mengirim utusan kepada Yesus lalu memberitahu Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Dan mereka berharap sekali bahwa Yesus akan segera menemui Lazarus. Tapi dalam kenyataannya tadi kita membaca Yesus tidak langsung berangkat ke sana. Yesus tidak langsung berangkat ke sana. Dan itu menimbulkan pertanyaan bagi kita. Mengapa Yesus tidak langsung berangkat ke sana? Dan itu juga menimbulkan pertanyaan di dalam diri Marta. Nanti kalau kita membaca ayat sesudahnya, Marta berkata, "Guru, seandainya engkau ada di sini, tentu Lazarus tidak akan mati." Nah, saudara, situasi yang sulit, situasi yang pelik ini juga seringkali menjadi bagian kita. Ketika kita menderita, kita bertanya, di mana Tuhan? Ketika kita menderita, kita ingin Tuhan langsung campur tangan. Kita ingin Tuhan langsung mengunjungi kita dan menyelesaikan persoalan kita. Tapi kalau kita mau jujur, bukan itu yang menjadi pengalaman kita sehari-hari. Kadangkala ketika kita punya masalah, kita sudah berdoa, masalah kita bertambah buruk. Ketika kita punya penderitaan, kita berdoa dan keadaan tampaknya tidak diubahkan. Sehingga kita semua bertanya, di manakah Tuhan? Kita mulai berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang diam. Tuhan yang tidak peduli dengan penderitaan kita. Di manakah Tuhan ketika virus corona COVID-19 menyebar? Di manakah Tuhan ketika virus itu mengenai salah satu anggota keluarga kita atau mengenai kita? Di manakah Tuhan ketika orang-orang antri untuk masuk ke rumah sakit? Di manakah Tuhan ketika berita kematian terus-menerus ada? Dan saudara, ketika kita bertanya semacam ini, maka itu adalah pergumulan yang wajar di dalam diri manusia. Kita bertanya di tengah situasi yang sulit karena kita ingin mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Nah, apa yang bisa menenangkan kita? Apakah ada pengharapan di tengah penderitaan kita? Teks yang kita baca akan memberitahukan kepada kita bahwa kita punya banyak alasan untuk tetap berharap. Di tengah situasi seperti apapun, kita masih punya alasan untuk berharap. Yang pertama, saudara, alasannya adalah karena Tuhan tetap mengasihi kita. Karena Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau kita membaca tadi ayat yang pertama dan beberapa ayat yang awal, kita tahu betapa hubungan Tuhan Yesus dan keluarga Lazarus, Maria dan Marta adalah hubungan yang sangat intim sekali. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan, Maria itu siapa? Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Kisah Maria meminyaki kaki Tuhan dengan minyak ini, saudara, baru dicatat Yohanes 1 pasal sesudahnya, yaitu di Yohanes pasal yang ke-12. Tetapi di bagian ini Yohanes sudah memberikan rujukan, sudah memberikan isyarat untuk cerita yang nanti dia akan ceritakan panjang lebar di pasal yang ke-12. Tapi mengapa Yohanes perlu menceritakan itu sekarang? Bagaimana Maria meminyaki kaki Tuhan? Mengapa dia perlu menyinggung itu walaupun secara sekilas di dalam konteks ini? Karena penulis Injil Yohanes ingin memberitahu kita betapa baiknya, betapa intimnya hubungan antara keluarga Betania ini dengan Tuhan Yesus. Maka Maria muncul di ayat yang kedua, langsung diberi keterangan siapakah Maria itu. Dan bahkan kalau kita melihat, saudara, di dalam ayat yang ketiga, ketika utusan-utusan itu datang menemui Yesus, mereka berkata begini, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia yang engkau kasihi sakit. Bahkan nama Lazarus pun tidak disebut di situ. Nama Lazarus tidak muncul secara eksplisit dan diganti dengan Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Seolah-olah pembaca Injil Yohanes harus bisa mengerti siapa yang dimaksud di sini. Seolah-olah ketika utusan itu datang kepada Yesus,
mereka mengasumsikan Yesus pasti tahu siapa yang sedang dibicarakan, yaitu Lazarus yang dikasihi oleh Yesus. Lalu tidak lama kemudian di ayat yang kelima juga dikatakan Yesus memang mengasihi. Dikatakan di sini Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Maria adalah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan dengan minyak. Yang sakit adalah yang dikasihi oleh Tuhan, dan sekarang dikatakan secara eksplisit bahwa Yesus mengasihi keluarga ini. Dan bukan cuma itu, ketika Yesus sudah sampai ke kubur, kita melihat bahwa Yesus juga menunjukkan kasihnya sekali lagi. Di dalam ayat yang ke-33 dikatakan demikian, saudara, ayat 33, ketika Yesus sudah berada di Betania, dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Lalu jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat yang ke-35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Saudara, ketika Yesus ada di depan kubur, Yesus melihat Maria menangis, Yesus melihat orang-orang Yahudi yang lain menangis, maka hati Yesus bergoncang, masyurlah hatinya. Hatinya itu bergoncang di dalam bahasa asli. Dia hampir tidak bisa menguasai hatinya. Dan ketika Yesus melihat kubur Lazarus, dikatakan maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Kita jarang melihat Yesus menangis, saudara, dicatat di dalam Alkitab. Tapi salah satunya adalah Yesus menangis di depan kubur Lazarus. Dan kalau itu tidak cukup, maka ditambahkan orang-orang Yahudi langsung berkomentar, lihatlah betapa dia, yaitu Yesus, mengasihi Lazarus. Saudara, berkali-kali bahasa-bahasa, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kasih dijelaskan di dalam bagian ini. Untuk menerangkan bahwa di tengah situasi sulit seperti apapun, Allah tetap mengasihi kita. Nah, kita seringkali salah memahami kasih Allah. Kita salah memahami karena kita berpikir bahwa kalau Allah mengasihi, maka Allah akan memberikan apa saja yang kita minta. Apa saja yang kita doakan, Allah pasti akan memberikan. Kalau Allah tidak memberikan, maka kita berpikir bahwa Allah tidak mengasihi kita. Dan ini adalah pikiran yang salah yang seharusnya kita buang jauh-jauh. Coba lihat apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi anak-anak Bapak Ibu Saudara yang masih kecil-kecil. Mungkin dulu ketika anak kecil atau sekarang masih punya anak kecil. Bayangkan seandainya anak itu minta pisau yang tajam untuk bermain-main bersama dengan teman-temannya. Apakah kita akan memberikan? Tentu saja tidak, karena itu membahayakan dia. Atau ketika dia meminta permen misalnya terlalu banyak, walaupun itu manis, walaupun itu tidak berbahaya, tapi kita tahu kalau jumlahnya terlalu banyak itu tidak baik untuk anak-anak kita. Sehingga kita seharusnya paham kok di dalam keseharian kita bahwa seseorang yang baik itu bukan berarti dia selalu memberikan apa yang kita minta dan memberikannya persis seperti yang kita mau. Tidak. Saya yakin salah satu persoalan besar bagi banyak orang Kristen dalam memahami kasih Allah adalah mereka sudah punya konsep sendiri yang keliru. Mengasihi itu apa? Nah, di dalam bagian ini nanti kita akan melihat, saudara, bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya. Sebetulnya bentuk kasih yang terbesar itu apa? Bentuk kasih yang terbesar tidak selalu Allah memberikan apa yang kita minta kepadanya. Karena belum tentu yang kita minta kepadanya adalah yang terbaik bagi kita. Dan Allah kita tidak bisa memberikan kurang dari yang terbaik. Alasan pertama mengapa kita masih punya pengharapan adalah karena Allah mengasihi kita. Yang kedua, mengapa kita masih punya pengharapan di tengah penderitaan ini adalah karena Allah sedang menyatakan kemuliaannya. Karena Allah sedang menyatakan kemuliaannya. Kalau kita membaca pasal yang ke-11 tadi, ayat yang keempat, Yesus berkata demikian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, kata kemuliaan, glory, kata memuliakan, meninggikan, itu muncul berkali-kali di dalam Injil Yohanes. Dan ini semua berkaitan dengan bagaimana Yesus dinyatakan. Kita ingat di Yohanes pasal 1 dikatakan firman telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, maka dikatakan penuh dengan kemuliaan sebagai anak Allah. Itu Yohanes pasal 1. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, maka kita melihat di situ ditulis dengan maka murid-murid melihat kemuliaannya. Yesus menunjukkan sebuah tanda dan murid-murid melihat kemuliaannya. Dan saudara nanti akan lihat terus menerus sepanjang Injil Yohanes bagaimana Yesus datang dan Yesus datang menyatakan kemuliaan Allah. Secara khusus di dalam doa Yesus, Yohanes pasal 17, Yesus berkata demikian, aku telah memuliakan namamu di bumi, yaitu dengan cara menggenapkan seluruh rencanamu. Jadi Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menjalankan semua rencana Bapa, dan itu adalah cara Tuhan Yesus untuk memuliakan Bapanya. Secara apapun yang dilakukan Yesus itu akan menunjukkan kemuliaan Allah. Tetapi kemuliaan yang terbesar yang akan ditunjukkan oleh Yesus adalah ketika dia nanti tergantung di atas kayu salib. Ketika dia nanti tergantung di atas kayu salib, itulah yang disebut dengan kemuliaan. Kita ingat di dalam pasal yang ketiga dari Injil Yohanes dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia akan ditinggikan. Dan kalau kita membaca Yohanes pasal 12, satu pasal setelah teks yang kita bahas, maka kita melihat satu ayat yang terkenal sekali, ada lagunya di dalam lagu-lagu sekolah minggu, yaitu ketika Tuhan Yesus ditinggikan, ketika dia ditinggikan dari atas bumi, maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Itu bicara tentang penyaliban Yesus. Dan kita juga ingat di dalam pasal yang ke-12 juga, satu pasal setelah teks kita, Yesus ketika tahu bahwa dia sebentar lagi akan ditangkap dan disalibkan, Yesus berkata begini, tiba waktunya anak manusia akan dimuliakan. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan menunjukkan kemuliaan Allah. Tetapi secara khusus salib itu adalah puncak penyataan kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan apa hubungan itu dengan peristiwa kebangkitan Lazarus nanti? Nah saudara, ternyata walaupun orang-orang Yahudi itu berusaha untuk menangkap Yesus dan Yesus beberapa kali bisa menyelamatkan diri, tetapi keputusan itu belum menjadi keputusan yang bulat dari Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Tetapi setelah peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus nanti, maka mereka semua bersepakat untuk membunuh Yesus. Kita membaca di dalam pasal yang ke-11 itu, saudara, kita baca di ayat-ayat yang terakhir, ayat yang ke-53. Ayat 53 dikatakan setelah banyak orang Yahudi percaya, setelah Lazarus dibangkitkan, banyak orang Yahudi memuji Yesus, maka dikatakan di pasal 11 ayat 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Dan kalau mereka membunuh Yesus, maka itu berarti mereka akan memuliakan Yesus dalam tanda kutip.
Karena memang penyaliban itu adalah kemuliaan anak Allah. Yesus sudah berkali-kali menyatakan bahwa dia harus ditinggikan dari atas bumi. Bahwa sudah waktunya anak manusia akan dimuliakan melalui salib. Dan peristiwa Lazarus ini saudara merupakan langkah yang sangat penting sekali yang membawa Yesus kepada salib. Dan ketika itu membawa Yesus kepada salib, maka kemuliaan Allah, rencana Allah di dunia ini akan dituntaskan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, dia berkata penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan membawa kemuliaan Allah, yaitu anak Allah akan dimuliakan. Melalui penyakit itu, Yesus nanti akan dibawa untuk menuju ke tiang salib. Tapi bukan cuma itu. Ketika Lazarus sakit dan nanti akan mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, maka itu menunjukkan satu hal, menunjukkan bahwa Yesus benar-benar diutus oleh Bapaknya. Dan itu berarti memuliakan Allah melalui Yesus Kristus. Saya akan bacakan dari pasal yang ke-11, saudara. Pasal yang ke-11, mari kita melihat doa Yesus. Doa Yesus di depan kubur Lazarus, ayat yang ke-41, ayat yang ke-41. Saya baca dari ayat 40 supaya kita jelas. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi ketika Marta memberitahu Yesus, guru jangan dibuka, ini sudah 4 hari, sudah bau. Yesus menjawab, aku sudah mengatakan kepadamu, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Ayat 41-nya menjelaskan begini. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi penyakit Lazarus nanti justru akan dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Yaitu melalui penyakit, kematian, dan kebangkitan Lazarus, Tuhan akan menyatakan siapa Yesus yang sebenarnya. Bapa akan menyatakan bahwa Yesus adalah yang Dia utus. Makanya Yesus berdoa. Dan doanya Yesus tampaknya kalau kita baca, doanya itu bukan cuma dia berdoa, tapi dia sedang mengajar sesuatu. Dia mengatakan, Bapa, engkau selalu mendengarkan aku, tapi aku mau berdoa kepadamu di depan orang-orang ini, supaya mereka tahu satu hal, mereka tahu bahwa engkau sungguh-sungguh mengutus aku. Menyatakan siapa Yesus, itulah kemuliaan Allah. Ketika Yesus datang, dia menyatakan kemuliaan Allah melalui siapa dirinya. Siapa dia, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Semua menyatakan kemuliaan Allah. Jadi ketika Lazarus sakit, Yesus melihat itu sebagai alat untuk memuliakan Allah. Apakah berarti Yesus tidak peduli dengan perasaan mereka? No, dia peduli. Buktinya Yesus menangis di depan kubur Lazarus. Buktinya pasal 11 dari Injil ini berkali-kali menggambarkan betapa Yesus mengasihi keluarga ini. Tapi dengar saya baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun Allah memang mengasihi kita, tetapi juga Allah tidak akan segan-segan mengizinkan penderitaan itu datang, menetapkan penderitaan itu datang di dalam hidup kita, kalau memang itu memuliakan Allah. Kalau memang itu memuliakan Allah, kalau penderitaanmu lebih memuliakan Allah daripada kenyamananmu, maka Allah akan menetapkan engkau menderita. Tapi kalau kenyamananmu lebih memuliakan Allah, maka Allah akan memberikan engkau kenyamanan. Jadi sebetulnya whatever we feel doesn't matter. Sesuatu yang penting bagi kita itu bukan masalah apa yang kita rasakan.
tetapi bagaimana hidup kita memuliakan Allah. Sekali lagi saudara, ini bukan berarti Allah memanipulasi kita, mengeksploitasi kita, tidak memberikan kita kesenangan. No, bukan. Tapi Allah tahu kesenangan yang sejati itu ada di mana. Kesenangan yang sejati itu bukan terletak pada doa yang dikabulkan. Bukan. Kesenangan yang sejati terletak pada doa yang diarahkan. Bukan dikabulkan saja, tapi diarahkan kepada kemuliaan Allah. Bukan doa yang dikabulkan untuk kesenangan kita, bukan doa yang dikabulkan untuk kenyamanan kita, tetapi doa yang diarahkan untuk kemuliaan Dia. Dan itulah yang lebih penting di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesulitan, saudara, seharusnya doa kita bukan Tuhan ambil penderitaan ini, bukan. Bayangkan seandainya Yesus melakukan itu di Taman Getsemani. Bayangkan seandainya dia mengatakan, Bapa aku gak tahan ini membayangkan ditinggalkan engkau di atas kayu salib. Bapa aku gak tahan ini, nanti aku diolok-olok, dihina, disiksa. Bapa aku mau menyerah saja. Apa jadinya kalau Yesus mementingkan kenyamanannya daripada kemuliaan Bapanya? Kita juga harus mengambil sikap hati yang sama. Ketika kita menderita, doa kita bukan Tuhan ambil penderitaan ini. Bukan. Doa kita yang terutama adalah Tuhan biarlah penderitaan ini membawa kemuliaan bagi namamu. Kalau terus menderita itu berarti memuliakan engkau. Maka aku pilih itu. Tapi kalau terjadi mujizat dan itu lebih memuliakan engkau, aku juga akan menerima itu. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, selama itu memuliakan Allah, itulah yang membawa kesenangan yang sejati. Makanya di dalam katekismus Westminster dikatakan, what is the chief end of man? Apa itu tujuan ultima, tujuan utama manusia? Jawabannya adalah supaya manusia itu memuliakan Allah dan menikmati Dia. That is to glorify God and to enjoy Him forever. Ketika saudara memuliakan Allah, maka saudara akan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi ada harapan bagi kita di tengah penderitaan karena Allah tetap mengasihi kita. Yang kedua karena Allah menggunakan penderitaan kita untuk kemuliaannya. Dan yang terakhir saudara, alasan bagi kita untuk tetap berharap di tengah penderitaan adalah karena Allah sedang melatih iman kita. Karena Allah sedang melatih iman kita. Mari kita membaca kembali pasal yang ke-11 tadi saudara. Pasal yang ke-11 kita sekarang membaca di dalam ayat yang ke-8. Saya bacakan. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ada resiko yang diambil oleh Yesus. Dan ini dia ayat 14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, kita melihat ketika Lazarus sakit, Yesus diminta tolong datang secepatnya. Tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari. Tujuannya adalah supaya Yesus melatih iman murid-muridnya. Yesus sedang melatih iman murid-muridnya. Karena murid-muridnya kadang itu masih takut mati. Makanya ketika Yesus berkata, kita pergi yuk mengunjungi Lazarus. Murid-muridnya langsung berkata, Rabi, kita ini baru aja orang-orang Yahudi mau membunuh kita, mau membunuh engkau. Mengapa engkau mau datang lagi ke sana? Tapi Yesus berkata, it's okay lah, kita ke sana saja, jangan takut. Itu untuk melatih imanmu. Murid-murid yang takut dengan kematian, mereka nanti akan melihat di depan kubur Lazarus bahwa apa yang mereka takutkan sudah dikalahkan oleh Tuhan. Jadi ketakutan manusia yang terbesar itu apa? Kematian. Tetapi Tuhan nanti menunjukkan di dalam kuburnya yang kosong bahwa ketakutan yang terbesar sudah Dia kalahkan. Saudara, sebetulnya murid-murid ini takut.
dengan kematian. Walaupun Thomas pada ayat berikutnya berkata, ayo kita berangkat aja, paling-paling juga mati. Kita paling-paling mati bersama dia. Ini bukan ungkapan iman sebetulnya. Tapi Thomas itu orang yang sangat rasionalis banget gitu. Bukan rasional, tapi rasionalis. Lah kalau orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus, Yesus lalu mendatangi mereka. Ya Thomas berkata, ya udah mati aja. Nah kita nggak tahu Thomas ngomong ini pada waktu tanggal tua atau tidak, saudara, kok dia berani mati seperti ini. Tapi itu bukan muncul dari iman Thomas. Pasti muncul bukan dari iman Thomas. Karena kita tahu siapa Thomas yang sebenarnya. Saudara, Yesus ingin melalui peristiwa ini murid-muridnya belajar percaya. Tapi bukan cuma murid-muridnya yang perlu belajar percaya. Tapi Marta, Maria juga perlu belajar percaya. Mari kita membaca ketika Yesus berjumpa dengan Marta, saudara. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Marta di sana. Saya akan bacakan di dalam ayat 24. Yesus menjawab begini, saya baca dari ayat 23. Jadi setelah Marta berjumpa dengan Tuhan dan Marta berkata, kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Itu ayat 21. Lalu ayat 22, Marta berkata, tapi aku juga yakin kamu minta apapun kepada Bapa pasti akan dikabulkan. Dan ini jawaban Yesus. Ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, yang perlu untuk melatih iman mereka itu bukan cuma murid-murid Tuhan, tetapi juga keluarga Betania yang dikasihi oleh Tuhan. Marta itu ketika melihat Yesus, Marta berkata begini, Tuhan, seandainya engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Marta sebetulnya tidak paham mengapa Yesus menunda untuk langsung datang menemui Lazarus. Sebetulnya Tuhan Yesus ingin melatih Maria, Marta semua untuk percaya juga, saudara. Mereka perlu percaya. Dan ketika Yesus berjumpa dengan Marta, Yesus berkata begini, Marta, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Maksudnya Yesus adalah sekarang ini juga akan bangkit. Tapi Marta sok tahu, dia berkata, ya aku tahu. Dan seperti orang-orang Yahudi pada umumnya, Marta berpikir bahwa saudaranya akan bangkit di akhir zaman. Saudaranya nanti akan bangkit di akhir zaman. Jadi pemahaman Marta itu adalah pemahaman yang populer di antara orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi Yesus berkata, no, tidak. Dia akan bangkit. Sekarang ini juga aku akan membangkitkannya untuk membuktikan satu poin. Untuk membuktikan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Jadi ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu bukan cuma untuk meredakan kesedihan Maria dan Marta. Bukan cuma untuk mengusap air mata mereka berdua. Bukan. Tetapi untuk menunjukkan siapa Yesus. Bukan cuma menunjukkan betapa besarnya kasih Yesus kepada keluarga Betania, tapi untuk menunjukkan kepada semua orang di sana siapa Yesus itu, termasuk kepada Maria dan Marta, yaitu Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka kematian tidak lagi menakutkan. Tapi bagaimana Yesus bisa meyakinkan orang kalau dia tidak membangkitkan orang mati? Bagaimana dia bisa mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, kamu jangan takut dengan kematian. Kalau Yesus sendiri kalah dengan kematian, kalau Yesus sendiri tidak pernah membangkitkan orang dari antara orang-orang mati, bagaimana orang akan percaya pada perkataannya? Disitulah Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus seolah-olah ingin berkata kepada banyak orang, termasuk kepada keluarga Betania, termasuk kepada murid-muridnya, bahwa apa yang kamu takutkan, hai murid-murid, dan apa yang kamu sedihkan, hai Maria dan Marta,
aku sudah kalahkan. Kebangkitan Lazarus membuktikan Yesus adalah pokok kebangkitan untuk semua orang yang percaya. Dan untuk menunjukkan itu dengan baik, Yesus sengaja, saudara, tinggal 2 hari setelah mendengar Lazarus sakit. Mengapa? Banyak orang bingung, tapi sebetulnya itu bisa dijelaskan. D.A. Carson di dalam buku tafsirannya The Gospel of John dari Pillar New Testament Commentary, PNTZ, Carson menjelaskan seperti ini, saudara. Sebetulnya ketika utusan itu berangkat dari Betania, mungkin tidak lama setelah utusan itu pergi, Lazarus sebetulnya sudah mati. Tapi utusan ini tidak tahu. Lalu utusan ini perlu 1 hari untuk sampai ke tempat Yesus. Karena biasanya orang-orang itu kalau berpergian, ya bisa diperkirakan lah. Kalau orang sehat jalan atau berpergian sehari, mungkin menempuh jarak pada waktu itu sekitar 40 sampai 45 kilometer. Jadi menurut perhitungan antara posisi Betania dengan posisi Yesus di pasal 11 ini, 1 hari penuh perjalanan, lalu Yesus tunggu 2 hari di sana, berarti 3 hari. Lalu Yesus berangkat, dan pada waktu Yesus berangkat butuh 1 hari. Ketika sampai ke tempat itu, maka sudah mati. 4 hari matinya. Nah, mengapa Yesus perlu menunggu 2 hari? Karena menurut orang-orang Yahudi, orang itu baru bisa dikatakan benar-benar mati kalau sudah 3 hari. Ada banyak keyakinan yang berkembang semacam itu. Kalau dia dibangkitkan Yesus 1 hari setelah mati, maka mungkin orang akan berkata itu mati suri. Yesus pernah membangkitkan itu, bukan? Pemuda Nain dia juga pernah bangkitkan seperti itu. Tetapi mungkin kalau dalam sehari dibangkitkan, orang-orang Yahudi mungkin masih akan mengelak dan berkata, oh itu mungkin siapa tahu Lazarus itu cuma pingsan, cuma mati suri dan sebagainya. Orang Yahudi itu baru percaya bahwa seseorang mati itu kalau sudah 3 hari. Itulah sebabnya Yesus bangkit juga pada hari yang ketiga. Jadi kalau saudara bertanya-tanya kenapa Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia mati Jumat dan kemudian Minggu pagi dia bangkit. Itu bukan karena kuburnya sewa selama akhir pekan dari Yusuf Arimatea, bukan saudara. Yesus bangkit pada hari yang ketiga karena Yesus ingin membuktikan bahwa dia benar-benar mati. 3 hari untuk membuktikan benar-benar mati dan Yesus bangkit. Dengan cara seperti itulah dia berkarya di dalam diri Lazarus. Lazarus itu dibangkitkan setelah dia mati selama 4 hari. Dan itu menjadi pelajaran iman yang penting. Murid-murid belajar sesuatu. Jangan takut dengan kematian. Jangan takut. Mari kita mendatangi Lazarus. Jangan takut dengan kematian. Karena aku mengalahkan kematian. Kepada Marta Yesus mengajarkan. Jangan cuma percaya kebangkitan sekarang. Tapi percayalah kebangkitan. Jangan cuma percaya kebangkitan di akhir zaman. Tapi percayalah bahwa kebangkitan sudah bisa terjadi sekarang. Kepada Marta yang berkata, Guru seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Yesus sedang mengajarkan Marta, sebetulnya tidak peduli, tidak penting kapanpun aku datang. Ketika aku datang Lazarus masih sakit, aku bisa menyembuhkan dia. Ketika aku datang Lazarus sudah mati 4 hari, aku juga bisa membangkitkan dia. Dan untuk menunjukkan kuasanya, Yesus memilih yang kedua. Yesus datang ketika Lazarus telah mati selama 4 hari. Dan kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana, Yesus ingin membuktikan siapa dirinya. Yesus juga sedang melatih iman mereka untuk berani percaya. Bukan cuma bahwa nanti orang-orang akan dibangkitkan di akhir zaman. Bukan cuma itu. Itu adalah konsep yang populer. Tapi Yesus ingin mereka tahu bahwa nanti orang-orang dibangkitkan atas dasar apa? Yaitu atas dasar Mesias, anak Allah yang hidup. Yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sekarang ini sedang berada dalam situasi yang tidak menentu. Mungkin kita takut dengan penyakit, kita takut tertular. Kalaupun kita tidak tertular, mungkin kita takut menulari orang lain. Atau mungkin kita takut mengalami kematian. Beberapa hari yang lalu saya bincang-bincang dengan seseorang, saudara. Dan dia mengalami ketakutan. Dia takut nanti kalau tertular, nanti kalau dia mati bagaimana. Semua bisnis yang dia sudah lakukan nanti apa jadinya. Nanti dia khawatir dengan keluarganya dan sebagainya. Dan saya percaya kita semua mungkin sedikit banyak memiliki
kecemasan semacam itu. Kita takut bagaimana nanti kalau kita terpapar, bagaimana nanti kalau rumah sakit tidak cukup misalnya, bagaimana jika. Saudara masih bisa memperbanyak bagaimana jika. Tapi ujung-ujungnya adalah orang takut dengan kematian. Dan melalui khotbah hari ini kita belajar bahwa apa yang paling kita takutkan sudah Tuhan kalahkan. Kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Sehingga kita bisa berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ada seorang yang berkata demikian. John Piper dalam salah satu khotbahnya, dia berkata demikian, saudara. Sebetulnya Lazarus adalah orang yang malang ketika dia dibangkitkan. Perkataan ini mengagetkan, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara jujur, sebetulnya yang paling menakutkan itu bukan kematian, bukan death, tetapi dying, proses mati. Itu yang menakutkan. Sebab kalau kita mati, itu ya kita nggak perlu takut. Sesudah mati, ya kita bersama dengan Tuhan, menikmati Dia, kebahagiaan bersama dengan Dia selama-lamanya. Yang ditakutkan banyak orang, it's not death, but dying. Proses kita mati, itu yang paling menakutkan. Nah saudara, ketika Lazarus mati pertama, Maria dan Marta menangis. Saudara bisa bayangkan nanti setelah Lazarus bangkit, kan dia tetap mati lagi. Dan akan ada tangisan lagi yang kedua. Poin saya adalah begini, saudara. Sebetulnya kita semua tidak perlu berharap bahwa ketika kita mati akan dibangkitkan seperti Lazarus. Belum tentu Lazarus itu lebih beruntung dari kita, saudara. Karena begitu kematian menjemput kita, maka Tuhan akan menyambut kita. Ketika kematian menjemput kita, Tuhan akan menyambut kita di dalam kebahagiaan yang tidak terkira di surga sana. Sehingga baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Baik hidup atau mati, Tuhan menjadi penghiburan kita satu-satunya. Dan saya akan tutup dengan mengutip bebas dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan yang pertama. Di dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan yang pertama dikatakan, what is the only comfort in life? Apakah penghiburan satu-satunya di dalam kehidupan, in life and death, dan di dalam kematian? What is the only comfort in life and death? Apakah penghiburan satu-satunya di dalam kehidupan dan kematian? Bukan nomor satu, bukan salah satu, tapi satu-satunya penghiburan. Dan perumus Katekismus Heidelberg memberikan jawaban yang intinya adalah ini, that I belong to Jesus, my Savior in life and death. Bahwa saya adalah milik Yesus, juru selamatku di dalam kehidupan dan kematian. Dan itulah penghiburan kita. Jangan takut, ada pengharapan di tengah penderitaan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau masih mau berbicara dan menghibur kami. Karena Engkau tahu kelemahan kami, keterbatasan kami. Engkau menilik kecemasan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mencelikkan mata kami. Bahwa Allah Tritunggal yang kami sembah bukanlah Allah yang hanya tinggal di dalam kemuliaannya dan melihat penderitaan kami dari jauh. Bukan Allah seperti itu yang kami percayai. Allah yang kami percayai adalah Allah Tritunggal yang mau menjadi manusia. Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kan ketika Yesus Kristus menjadi manusia, Dia merengkuh penderitaan kami, mengalami kematian kami, bahkan Dia mengalahkan penderitaan dan kematian. Musuh kami yang terbesar, ketakutan kami yang terbesar sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Dan kisah Lazarus semakin meyakinkan kami juga bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup ya Tuhan Yesus. Dan hati kami tenang bersandar kepadamu. Engkau adalah kehidupan kami, Engkau adalah kebangkitan kami. Kematian tidak lagi menakutkan. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di dalam segala pergumulan dunia yang saat ini sedang dilanda COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, karena kami tahu Tuhan bahwa kami tidak berdaya untuk mengatasinya. Kalau kami melakukannya dengan kekuatan sendiri, tetapi kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah yang berotoritas atas segala sesuatu, dan Engkau punya rencana yang indah bagi seluruh dunia. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin dunia, agar mereka boleh bersatu untuk bersama-sama menanggulangi bencana ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang sudah dilakukan sampai hari ini. Kami percaya bahwa semuanya itu ada di bawah pimpinan-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan melindungi bangsa kami, dan Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami di dalam menentukan kebijakan-kebijakan, agar semua boleh berjalan menurut kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk para korban yang sedang dirawat. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hati yang penuh damai. Engkau akan menyatakan diri-Mu secara pribadi kepada setiap mereka, supaya di dalam penderitaan sakitnya, mereka boleh berjumpa dengan-Mu dan mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Sehingga bukan hanya kesehatan jasmaninya yang dipulihkan, melainkan juga imannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tenaga paramedis yang berada di garda depan. Tuhan, mereka sungguh membutuhkan kekuatan-Mu, perlindungan-Mu. Tuhan, beri mereka kesehatan, beri mereka hati yang penuh sukacita ketika harus melayani para pasien, sehingga mereka boleh bekerja secara maksimal, dan Tuhan akan memakai mereka menjadi alat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit itu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga mereka, supaya Tuhan juga menjaga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa peran kami di dalam menyikapi semuanya. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa dan pergumulan kami bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung dari ibadah kita pada saat ini, biarlah kita mau mengambil satu komitmen untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Dia perlindungan kita, jangan kita resah, jangan kita takut selama kita ada Dia. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia pelindung
tangis malam, pagi merekam dalam derita dan kemeluh. Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemeluh. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jalan sedih nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita. Haleluya. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah melewati Prapaskah kelima, 14 hari menjelang Paskah. Harapan demi harapan Dia berikan di situasi tidak menentu ini. Panitia Paskah tidak tahu akan terjadi bencana nasional, bahkan internasional. Tetapi Tuhan menitipkan tema buat kita, Dia sumber harapan sejati. Karenanya, sekalipun suasana tidak nyaman, ibadah online masih diperlukan, namun kita tidak kehilangan harapan di dalam Dia. Masih ingat kalender doa kita? Hafalkan ayat, berdoa syafaat, dan aksi nyata, mari kita lanjutkan. Jangan lupa, setiap Jumat kita menyisihkan berkat-Nya melalui aksi puasa, yang akan ditujukan untuk membantu memberikan perlengkapan medis bagi para tenaga medis. Antara lain hand sanitizer, masker, vitamin, alat pelindung diri, dan lain-lain. Yang akan disalurkan melalui GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Minggu depan akan kita kumpulkan saat ibadah Prapaskah ke-6 dalam Minggu Palma.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, suasana Prapaskah dan mungkin Paskah saat ini kita berbeda. Dengan keprihatinan virus dan banyak orang meninggal karenanya. Maka kita semakin dalam merenungkan betapa Dia hadir juga karena keprihatinan atas dunia ini. Virus dosa yang jauh lebih mengerikan karena memisahkan kita dari Tuhan. Dia hadir berkorban dan memberi kehidupan. Mari kita terus meneladani pengorbanan dan kasih-Nya dalam masa Prapaskah ini. Tetap bertumbuh dalam Tuhan. Ingat, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, tidak berkumpul. Di rumah saja, makanan yang sehat dan vitamin untuk menjaga stamina. Tuhan memberkati, selamat berkarya, viralkan harapan.